Jadi aku perkenalkan diri lagi, nama saya Charles Sinambela. Teman-teman bisa panggil Charles saja. Aku dari program studi Agroekoteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Brawijaya. Nah, mungkin itu terkait perkenalan singkat dari aku. Mungkin bisa langsung move ke inti pembahasan kita hari ini. Jadi sebelumnya di sini ada outline atau daftar isi. Ada 4. Yang pertama adalah menentukan mana yang lebih baik antara membuat judul terlebih dahulu atau esai terlebih dahulu. Kemudian yang kedua itu cara membuat judul yang baik dan benar serta tips personal. Kemudian yang ketiga pentingnya membuat kerangka esai sebelum memulai pendahuluan, kemudian cara membuat pendahuluan yang baik dan relevan, serta tips personal judul yang baik dan benar. Mungkin boleh next. Baik, di sini untuk yang penentuan judul, yang pertama adalah judul yang baik. Judul yang baik itu adalah judul yang mampu merepresentasikan secara keseluruhan topik dan isi yang dibahas dalam esai. Jadi pernyataan tersebut sangat benar ya teman-teman dan juga sangat relate bagi seorang penulis esai karena sebuah judul yang baik itu harus dapat menggambarkan inti dari esai secara singkat namun jelas. Atau dengan kata lain, judul tersebut dapat mewakili dari keseluruhan isi mulai dari bab 1, bab 2, bab 3 hingga lampiran karya esai teman-teman. Gunanya untuk apa? Sebuah judul yang mampu merepresentasikan seluruh isi itu akan membantu pembaca atau dapat meningkatkan daya tarik juri dalam memahami topik utama yang teman-teman bahas atau dikatakan dapat memberikan gambaran tentang fokus dan tujuan dari esai yang teman-teman buat. Langsung aja ke contoh terkait judul esai yang baik. Itu contohnya mungkin pengaruh perubahan iklim terhadap ekosistem hutan hujan tropis. Nah, di mana judul tersebut akan memberikan gambaran kepada pembaca bahwa esai ini akan membahas tentang hubungan antara perubahan iklim dan ekosistem hujan tropis. Jadi judul tersebut itu udah mewakili hal-hal apa saja yang ingin teman-teman bahas di bab-bab selanjutnya. Kemudian pertanyaannya, apakah judul yang sudah merepresentasikan keseluruhan topik itu sudah cukup atau sudah dapat dikategorikan memenangkan sebuah kompetisi esai? Nah, itu akan saya bahas di poin kedua, yakni terkait judul harus dibuat harus menarik perhatian pembaca. Mungkin judul yang dapat menarik perhatian pembaca itu seperti apa? Jadi ada beberapa kriteria nih teman-teman. Yang pertama itu adalah singkat dan padat. Jadi judul yang baik itu tidak boleh terlalu panjang atau bisa dibilang langsung mencerminkan inti topik yang dibahas dalam esai. Kemudian yang kedua itu esai memiliki daya tarik dan daya pikat atau dibilang menarik dan memikat. Mengapa dikatakan hal tersebut? Karena judul yang memiliki daya tarik atau daya pikat itu dapat mampu menggugah atau memantik rasa ingin tahu pembaca. Cara membuat judul yang menarik dan memikat itu dapat menggunakan penggunaan kata-kata yang menarik, kemudian bisa juga menggunakan perumpamaan atau pertanyaan retoris yang dapat menjadi sebuah strategi yang efektif dan efisien untuk teman-teman terapkan. Langsung ke contoh juga. Contohnya di sini teman-teman ingin membuat sebuah ide yang konsepnya itu adalah menggali atau mengungkap sebuah tradisi. Di mana tradisi ini ada contohnya adalah tradisi ritual pesugihan di kaki Gunung Kelut. Nah, itu teman-teman harus tidak boleh membuat judul ya hanya menggambarkan isi teman-teman, tapi harus teman-teman masukkan sebuah daya tarik atau daya esai yang bisa teman-teman buat. Contohnya adalah menggunakan pertanyaan retoris.
Mungkin dari judul yang tadi teman-teman ingin buat, yakni terkait mengungkap tradisi ritual pesugihan di kaki Gunung Kelut, teman-teman itu bisa membuat judul contohnya adalah harta atau nyawa, menelisik eksistensi tradisi ritual pesugihan masyarakat kaki Gunung Kelut melalui perspektif bla bla bla. Kemudian di tengah contohnya di tengah hegemoni pembangunan dan teknologi masif. Nah, di sini contoh daya tarik dan daya pikat itu ada di awal judul teman-teman. Contohnya yaitu adalah harta atau nyawa. Jadi kan misalnya apabila teman-teman memasukkan kata-kata ini, jadi para pembaca itu akan merasa penasaran. Dewan juri itu juga akan merasa penasaran terkait apa sih judul, apa sih isi dari judul tersebut karena sudah menarik. Jadi contoh yang seperti kita tahu pesugihan itu kan erat kaitannya dengan dampak-dampak negatif dan juga merupakan sebuah hal yang tidak diperkenankan oleh agama. Jadi sebuah esai teman-teman ini yang terkait pesugihan ini harus memilih nyawanya atau hartanya. Jadi pertanyaan-pertanyaan atau perumpamaan-perumpamaan seperti ini menjadi sangat penting untuk teman-teman muat dalam sebuah esai. Contohnya selain itu, apabila teman-teman kurang memahami terkait bagaimana cara membuat sebuah pertanyaan yang retoris, itu teman-teman bisa membuat sebuah judul esai itu dengan menggunakan bahasa asing. Bisa saja bahasa Inggris atau contohnya dari kasus ini tentang masyarakat kaki Gunung Kelut, teman-teman itu bisa membuat judul awalnya itu dengan sebuah pernyataan di dalam kalimat bahasa Jawa. Jadi apabila teman-teman buat sebuah kalimat bahasa Jawa nih di judul teman-teman, tentunya kan yang membaca itu akan tertarik. Apa sih arti dari judul tersebut? Apa sih maknanya dan apa korelasi dan kaitannya terhadap isi dan juga bab-bab selanjutnya yang akan teman bahas. Jadi penting untuk teman-teman buat ya membuat judul yakni harus menarik dan memikat. Selanjutnya yang harus dibuat dalam judul yang baik itu adalah mencerminkan isi esai. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa judul itu menjadi sebuah representasi awal pada saat membaca sebuah karya tulis, tidak hanya esai. Dari pengalaman aku sendiri, banyak dewan juri ini yang sebenarnya dia itu kurang melihat apa isi dari esai teman-teman. Jadi lebih melihat judulnya. Jadi kalau misalnya judul teman-teman itu udah bagus, udah memiliki daya tarik yang sangat bagus gitu. Jadi dewan juri itu bisa langsung aja membuat teman-teman menjadi finalis atau bahkan bisa menjadi juara. Jadi penting sekali judul itu mencerminkan isi esai dan dibuat kreatif dan semenarik mungkin. Kemudian yang selanjutnya adalah memberikan gambaran singkat tentang fokus dan tujuan esai. Jadi ini sebuah judul tersebut akan menjadi modal utama seorang pembaca untuk memahami sebuah tulisan yang akan mereka bacanya nanti. Jadi harus dibuat singkat dan juga merepresentasikan seluruh bab yang akan dibahas. Kemudian yang selanjutnya adalah bahasa yang jelas, singkat dan mudah dipahami. Jadi penggunaan bahasa yang terlalu banyak atau yang terlalu rumit itu sebenarnya dapat membuat pembaca atau dewan juri kesulitan dalam memahami makna yang ingin disampaikan oleh judul tersebut. Khususnya untuk esai-esai nasional yang diperlombakan di tingkat nasional bahkan internasional itu terdapat sebuah ketentuan. Contohnya sebuah event A ini menyelenggarakan pertandingan esai itu judulnya itu misalnya maksimal 15 kata, maksimal 10 kata. Nah, itu biasanya tergantung oleh penyelenggaranya. Jadi teman-teman harus selektif dan harus benar-benar mengetahui terkait petunjuk dan guidebooknya. Jadi harus dibuat singkat dan harus memenuhi kriterianya. Dan juga menggunakan bahasa yang jelas, ya tentu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, kemudian ejanya sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia dan tentunya mudah dipahami. Gitu.
Mungkin dari judul yang slide terkait judul yang baik ini kurang lebihnya seperti itu. Boleh di next. Baik, dari pengertian tadi tentang judul yang baik itu juga memiliki ciri-ciri yang harus dipenuhi oleh seorang penulis dalam membuat sebuah esai. Jadi yang pertama adalah judul tersebut harus menarik perhatian pembaca. Nah, seperti yang aku jelasin tadi, mungkin ini sudah teman-teman ketahui dari penjelasan sebelumnya. Kemudian yang kedua itu adalah judul esai haruslah original dan sebaiknya mengandung elemen keunikan dan kreativitas. Jadi aku mau highlight di poin kedua ini tentang originalitas, tentang sebuah judul yang originalitas gitu. Jadi judul yang original itu tidak hanya yang menggambarkan bahwa judul itu memang teman-teman buat sendiri, tapi judul yang original itu juga bisa dipahami sebagai identitas atau gaya penulisan dari teman-teman sebagai penulis. Jadi judul yang teman-teman buat sendiri itu juga dapat menggambarkan isi teman-teman, gaya penulisan teman-teman itu bagaimana, kemudian menunjukkan kekhasan ataupun keunikan yang teman-teman punya dalam menyampaikan sebuah pesan atau bisa dikatakan sebuah inti dari pembahasan teman-teman. Kemudian bagaimana jadi ketika membuat judul esai itu kita harus berpikir di luar kotak atau out of the box gitu. Jadi harus berani untuk tidak ada pada zona-zona judul yang pada umumnya. Jadi teman-teman tidak boleh takut untuk bereksplorasi. Teman-teman itu harus bisa membuat sebuah judul yang lain daripada yang lain gitu. Jadi menjadi sebuah originalitasnya dapat, kekhasannya juga dapat. Jadi bisa menemukan suatu kebaharuan yang mungkin tidak terpikirkan dari orang lain. Jadi kalau misalnya ada sedikit tips, jadi kalau misalnya teman-teman ikut contohnya lomba esai nasional, itu bisa teman-teman referensinya ya tidak hanya dari lomba-lomba nasional saja. Teman-teman itu bisa melihat contohnya kumpulan judul yang juara di lomba internasional, dan kemudian dari judul-judul internasional tersebut teman-teman bisa buat dengan menggunakan metode amati tiru modifikasi, kemudian dibuat dalam bahasa Indonesia yang baik. Jadi dengan menggunakan referensi yang lebih baik, tentunya yang lebih internasional itu lebih baik dan penentuannya atau penilaiannya kan juga lebih baik. Jadi dari judul-judul internasional tadi teman-teman bisa menjadikannya menjadi judul esai yang original dan juga sangat kreatif gitu. Kemudian juga untuk membuat sebuah esai yang original dan juga mengandung elemen yang keunikan dan kreativitas, teman-teman juga bisa memainkan permainan kata atau menggunakan pemilihan kata-kata yang menarik atau kombinasi yang bisa dikatakan tidak lazim atau jarang penulis lain terpikir atau penulis lain buat. Contoh judul-judul yang menarik atau yang tidak biasa itu bisa teman-teman lihat di kalau misalnya teman-teman tahu terkait PIMNAS, itu ada kumpulan judul dan juga ada kumpulan poster. Jadi di situ biasanya judul-judul yang sudah masuk tingkat nasional bahkan PIMNAS itu biasanya sudah ide-idenya sangat menarik, sangat kreatif dan juga jarang terpikirkan oleh penulis-penulis yang hanya mengikuti lomba tingkat nasional. Jadi dari judul-judul PIMNAS tersebut bisa teman-teman lihat, teman-teman perhatikan dan teman-teman terapkan pada judul-judul esai yang nantinya akan teman-teman buat, khususnya di sini adalah esai-esai ilmiah. Kemudian yang selanjutnya adalah memastikan judul sesuai dengan gaya penulisan dan format yang digunakan. Jadi penting untuk memastikan bahwa judul esai dengan esai yang teman-teman buat itu harus sesuai dengan format yang digunakan atau format yang penyelenggara berikan, atau gaya penulisannya itu juga bisa
teman-teman sesuaikan dengan buku panduan, khususnya untuk esai-esai yang diperlombakan di tingkat nasional. Gaya penulisan dan format itu dapat berbeda-beda ya teman-teman, tergantung pada jenis esai yang teman-teman buat dan juga panduan yang diberikan oleh lembaga ataupun contohnya penerbit yang relevan. Contohnya langsung ke contoh, misalnya jika teman-teman ingin menulis sebuah esai ilmiah, jadi judulnya itu harus mencerminkan sifat ilmiah dan juga objektif dari tulisan yang teman-teman buat. Lain halnya jika teman-teman membuat esai kreatif. Jadi kalau misalnya teman-teman mengikuti sebuah esai kreatif, ya judulnya itu lebih eksploratif, bahkan bisa mengundang imajinasi, atau teman-teman bisa buat sebuah perumpamaan atau kata-kata yang tidak harus keilmiahannya tinggi, bisa teman-teman buat lebih santai dengan menggunakan imajinasi dari teman-teman punya. Jadi jika teman-teman dihadapkan pada suatu event atau kegiatan, jadi teman-teman harus mengikuti format yang diberikan oleh penyelenggara tersebut. Contohnya itu adalah bagaimana penulisan dari bab 1, bab 2, bab 3, bagaimana penulisan daftar pustakanya, apakah menggunakan apa style atau American style atau yang lain gitu. Kemudian selanjutnya teman-teman juga bisa memastikan judul tersebut sudah qualified atau sudah mematuhi aturan-aturan, dan kemudian memastikan bab-bab selanjutnya. Kemudian boleh di next. Oke, jadi di sini terdapat penentuan judul, di mana mana yang lebih baik antara membuat judul terlebih dahulu atau membuat isinya terlebih dahulu. Nah, sebelumnya di sini aku kembalikan lagi ke masing-masing penulis, karena sebenarnya penulis itu masing-masing memiliki teknik dan cara sendiri dalam membuat judul atau dalam membuat sebuah karya. Jadi dikembalikan lagi ke bagaimana nyamannya atau bagaimana efektifnya dari penulis tersebut. Tapi di sini aku juga akan memberikan tips dari pengalaman aku terkait lebih baik membuat judul dulu atau esai dulu, isi dulu. Nah, sebelumnya di sini terdapat sekedar pengetahuan bagi teman-teman kelebihan dan manfaat antara keduanya. Yang pertama adalah pembuatan judul esai terlebih dahulu itu memiliki keunggulan atau bisa dikatakan manfaat. Jadi yang pertama itu, apabila teman-teman membuat judul terlebih dahulu, itu akan menjadi panduan yang jelas tentang topik yang akan teman-teman bahas. Kemudian juga akan membantu penulis untuk menyusun argumen dan ide-ide yang relevan dengan topik yang ditentukan. Kemudian dengan membuat judul terlebih dahulu, itu akan merencanakan dan mengatur struktur esai secara lebih efektif dan lebih efisien. Nah, kita bandingkan dengan pembuatan isi terlebih dahulu. Apabila kita menggunakan membuat isi terlebih dahulu, itu terdapat beberapa manfaat dan keunggulannya. Jadi yang pertama, apabila membuat isi terlebih dahulu, itu akan menjadi sebuah bentuk kebebasan teman-teman dalam mengembangkan ide-ide secara bebas tanpa dibatasi oleh judul yang telah ditetapkan. Di sini teman-teman dapat membangun argumen dan menyusun poin-poin penting yang lebih luas. Jadi teman-teman tidak hanya terpaku pada 2 atau 3 bahasan yang dari judul yang teman-teman bahas. Teman-teman bisa bebas bereksplorasi, ingin menambah menambah korelasi gitu atau mengurangi, itu jadi lebih bebas apabila teman-teman tidak membuat judul dulu, jadi membuat esai dulu. Nah, setelah teman-teman membuat poin-poin penting dan teman-teman rasa cukup bahwa poin-poin tersebut sudah dapat mewakili dari judul yang teman-teman buat, baru teman-teman bisa langsung membuat batasannya, yakni dengan membuat judul. Jadi di sini intinya teman-teman harus mengumpulkan argumen dulu, mengumpulkan poin-poin penting, baru mengeksplorasi terkait hal-hal yang ingin dibahas, dan kemudian menentukan judul.
Kemudian kemanfaat dan unggulan yang selanjutnya itu bisa penulis dapat menyesuaikan judul dengan konten yang telah ditulis. Dengan membuat esai terlebih dahulu, teman-teman itu akan dengan mudah menyesuaikan dan juga dengan mudah merevisi bagian-bagian yang diperlukan tanpa harus mengubah judul secara keseluruhan. Jadi untuk khususnya studi kasus yang sering aku alami, kalau misalnya kita membuat esai dan kemudian kita pertama kali menentukan judul, itu sering kali apabila kita sudah menentukan judul dan kemudian kita baru masuk ke latar belakang contohnya, itu sering kali kita merasa kurang cocok atau kurang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi kalau misalnya kita ingin merasa kurang sesuai, ya kita harus merevisi. Nah, apabila kita sudah merevisi, ya tentu kita juga harus merevisi judul. Jadi kalau misalnya kita buat judul dulu, itu bisa dikatakan jadi kayak buang-buang waktu atau 2 kali kerja. Jadi menurut aku penting untuk membuat esai terlebih dahulu. Kemudian yang selanjutnya adalah menyesuaikan gagasan baru yang muncul selama proses pembuatan. Jadi ini terkait inovasi ataupun mungkin ide-ide yang teman-teman sekiranya muncul pada saat pembahasan. Hampir sama dengan pembahasan sebelumnya, jadi lebih baik dari kemanfaat ini, lebih baik membuat isi terlebih dahulu dibandingkan esai. Namun menurut pendapat pribadi aku tadi terkait membuat esai terlebih dahulu, itu dikembalikan lagi kepada selera teman-teman terkait bagaimana membuat sebuah esai yang baik, atau bisa juga itu tergantung preferensi pribadi atau juga bisa disesuaikan dengan metode penulisan masing-masing individu. Mungkin beberapa penulis merasa lebih nyaman dengan pendekatan membuat judul terlebih dahulu sebagai panduan untuk mengembangkan esai, atau membuat isi dulu baru membuat judul. Jadi yang terpenting itu teman-teman harus menemukan pendekatan yang paling efektif untuk teman-teman merasa nyaman dan enjoy dalam membuat sebuah esai yang berkualitas. Mungkin boleh di next. Oke, saya lanjutkan terkait cara membuat judul yang baik dan benar, dan juga tips personal. Yang pertama itu adalah pastikan Anda memahami topik atau isu yang akan teman-teman bahas. Jadi usahakan teman-teman itu sebelum membuat sebuah esai itu teman-teman harus tahu topik-topik yang ingin teman-teman angkat, atau ketertarikan teman-teman itu pada isu apa. Contohnya pada riset sosial kah, atau riset eksakta, atau esai yang lebih uh, kreatif, atau mungkin bahkan untuk esai-esai yang tidak ilmiah. Itu bisa teman-teman uh, pikirkan terlebih dahulu sebelum membuat sebuah esai dan membuat sebuah judul. Jadi bagaimana cara memahami topik atau isu yang teman-teman buat? Jadi bagaimana cara teman-teman untuk menemukan esai ini, jenis esai yang teman-teman suka atau topik yang teman-teman suka? Mungkin ada beberapa tips atau cara. Yang pertama adalah menjelajahi berbagai ide. Jadi mulailah dengan membaca karya tulis, membaca karya esai, kemudian melihat ide-ide judul dan ide yang teman-teman baca. Kemudian apabila teman-teman sudah memiliki banyak referensi terkait karya esai yang baik itu gimana, judul esai yang baik gimana, itu teman-teman bisa langsung melakukan tahap brainstorming, atau teman-teman bisa mengumpulkan terlebih dahulu judul-judul esai atau topik-topiknya. Kemudian teman-teman setelah terkumpul, teman-teman lihat kembali kesukaan teman-teman itu yang mana.
Jadi kalau misalnya teman-teman udah udah melakukan brainstorming, mengumpulkan ide-ide tersebut, kemudian teman-teman bisa langsung mengeksplorasi topik yang menarik dan relevan. Kemudian selanjutnya adalah mungkin bagi penulis awal atau bahkan yang sudah sering pun itu dalam membuat sebuah ide mungkin muncul tidak langsung muncul gitu. Mungkin seiring berjalannya waktu ide-ide yang menarik itu mungkin muncul. Nah, saat teman-teman udah punya ide atau terpikirkan ide, mungkin teman-teman bisa langsung mencatat atau menulis di handphone gitu agar ide-ide yang sebenarnya teman-teman udah pikirkan itu tidak lupa. Kemudian setelah teman-teman udah merangkum atau membuatnya, baru teman-teman bisa menentukan esai yang teman-teman ingin buat dan bisa memulai untuk memikirkan isi dan membuat judulnya. Kemudian yang selanjutnya adalah fokus pada keunikan. Jadi dalam membuat sebuah judul esai yang baik itu teman-teman harus mencari aspek keunikan atau sudut pandang baru yang mungkin tidak terpikirkan oleh penulis lain terkait topik yang teman-teman pilih. Jadi hindari judul-judul yang terlalu umum atau judul-judul yang terlalu klise. Teman-teman bisa membuat judul tersebut dengan kreativitas teman-teman. Siapa tahu kreativitas yang teman-teman buat itu menjadi sebuah kebaharuan dan bisa menjadi sebuah nilai pembeda dari esai-esai yang ada. Kemudian untuk memilih judul esai yang baik, teman-teman juga harus dapat memiliki kembali lagi kepada referensi teman-teman. Jadi teman-teman ini harus banyak membaca terkait karya esai dan juga judul-judul yang baik. Kemudian kalau misalnya apabila teman-teman sudah memiliki banyak referensi, baru teman-teman bisa melihat nih aspek keunikan dari satu esai ini apa. Kemudian sudut pandang yang dipakai penulis yang ini apa. Jadi bisa teman-teman collab dan teman-teman kumpulkan, kemudian bisa teman-teman terapkan pada esai yang teman-teman buat sendiri. Kemudian yang selanjutnya itu adalah menggunakan bahasa yang menarik, sama seperti tadi bisa menggunakan kata-kata yang kreatif, bisa menggunakan frasa atau pernyataan yang memicu rasa ingin tahu dan membuat pembaca ingin membaca lebih lanjut. Kemudian yang kedua, yakni adalah usahakan untuk menghindari judul yang terlalu umum dan kemudian itu menyesuaikan dengan gaya penulisan dan format yang digunakan. Contohnya di sini teman-teman bisa membuat judul esai yang misalnya judul umumnya itu adalah terkait pentingnya pendidikan. Jadi misalnya teman-teman ingin membuat sebuah topik tentang pentingnya pendidikan bagi masyarakat Indonesia. Teman-teman bisa menggunakan kata-kata yang tidak lazim atau bisa dikatakan sebuah yang baru. Contohnya itu adalah menggunakan kata menerobos batasan atau bisa menggunakan judul-judul terkait pentingnya pendidikan ini dari tokoh-tokoh yang sudah terkenal ataupun tokoh-tokoh yang belum banyak uh, apa media-media media-media catat. Jadi teman-teman itu harus membuat sebuah judul yang tidak hanya berasal dari satu sudut pandang tapi bebas gitu. Jadi lebih luas. Dan mungkin itu terkait cara membuat judul yang baik dan benar. Boleh di next. Nah, di sini terdapat contoh karya esai yang juara, bisa teman-teman lihat di sini. Contoh yang pertama itu adalah esai yang fokusnya riset eksakta, yakni menggunakan keilmiahan atau juga bisa menggunakan kata-kata yang scientific gitu untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Contohnya ini adalah
produksi biodiesel sebagai sarana untuk mendukung Sustainable Development Goals. Kemudian yang kedua ini mungkin lebih ke arah esai yang sosial ataupun yang umum. Contohnya adalah CEES Tourism Apps, yaitu aplikasi pemandu wisata dengan konsep baru, yakni Culture, Environment, Education, Society, Tourism, and Local Wisdom sebagai upaya peningkatan ekonomi masyarakat. Dan selanjutnya ini teman-teman bisa lihat juga di contoh judul esai yang tidak terlalu ilmiah atau bisa dikatakan sebagai riset sosial terkait dengan judul VESA, Volunteer Education App, Inovasi Pemberdayaan Berbasis Aplikasi sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan di daerah 3T atau daerah tertinggal dengan guna mewujudkan SDGs 2020. Nah, dengan sering membaca karya-karya esai juara, teman-teman sendiri itu seiring berjalannya waktu akan mulai paham gitu, mulai paham terkait bagaimana cara membuat esai yang baik, kemudian tipsnya yang bagaimana, dan kemudian sudut pandang yang biasa mereka gunakan itu seperti apa, itu bisa ditemukan dengan cara membaca atau melihat karya-karya esai juara. Boleh di next. Oke, selanjutnya terkait penentuan judul, yakni pentingnya membuat kerangka esai sebelum memulai pendahuluan. Jadi yang pertama itu adalah kerangka esai. Jadi pertama pengertiannya dulu ya. Kerangka esai itu adalah struktur atau rencana dasar yang digunakan sebagai panduan atau guidebook untuk menulis esai. Jadi kerangka esai terdiri dari beberapa bagian utama. Yang pertama adalah pendahuluan, pembahasan, dan kesimpulan. Jadi yang pertama itu aku akan bahas terkait kerangka esai. Jadi yang pertama itu adalah pendahuluan. Di sini teman-teman di pendahuluan ini bisa membuat sebuah latar belakang mengapa teman-teman mengangkat judul dan topik ini. Di pendahuluan teman-teman bisa membuat latar belakang atau urgensi dari judul yang teman-teman buat. Contohnya di paragraf 1, teman-teman bisa membuat sebuah keadaan atau membuat sebuah tulisan yang menggambarkan keadaan saat ini. Contohnya polusi. Di mana Indonesia menurut data menghasilkan jumlah polusi yang terbesar pertama di kawasan Asia Tenggara contohnya. Kemudian teman-teman bisa bahas juga terkait bagaimana sih kondisi yang sekarang ini. Kemudian polusi itu berasal dari mana saja? Contohnya dari asap kendaraan, kemudian bisa dari industri, atau bisa dari pertanian, peternakan, dan aspek-aspek lain. Jadi teman-teman bahas terkait keadaan yang saat ini. Kemudian berdasarkan keadaan saat ini ternyata banyak sekali urgensi yang bisa dibahas. Contohnya urgensi, mengapa sih polusi tersebut tidak dari tahun ke tahun itu bukannya mengalami penurunan, malah mengalami peningkatan. Nah, itu bisa teman-teman bahas di pendahuluan. Jadi teman-teman bahas terkait latar belakang dan urgensinya. Kemudian apabila teman-teman sudah membuat sebuah pendahuluan terkait latar belakang dan urgensi, kemudian bisa teman-teman buat kata-kata contohnya berdasarkan permasalahan tersebut, maka kami sebagai penulis ingin membuat sebuah solusi dan terobosan terkait contohnya polusi tadi. Nah, itu baru masuk ke pembahasan. Di pembahasan bisa teman-teman buat terkait apa sih solusi yang teman-teman buat. Contohnya di pendahuluan terkait polusi, kemudian di pembahasan teman-teman ingin membuat sebuah alat atau sebuah rancang bangun yang ingin menyelesaikan permasalahan, ingin mengurangi bahkan dapat mengatasi polusi tersebut. Nah, jadi teman-teman bisa membuat rangkaian ide atau solusi teman-teman
di pembahasan. Contohnya itu adalah teman-teman ingin membuat sebuah alat carbon capture atau sebuah alat yang dapat menangkap polusi. Nah, di pembahasan teman-teman bisa membuat tulisan bagaimana sih, apa sih carbon capture itu, bagaimana sih teknologi pembuatannya, kemudian apakah sebelumnya itu carbon capture sudah ada, dan kalau misalnya sudah ada, apa yang menjadi keunggulan atau spesifikasi dari alat yang teman-teman tawarkan. Jadi di situ teman-teman lebih menjual solusi dan ide yang teman-teman buat. Teman-teman juga bisa memasukkan tabel pembahasan atau yang biasa disebut dengan tabel-tabel SWOT. Tabel SWOT, jadi di situ ada kekuatan, strength-nya, kemudian weakness, kemudian opportunities dan threats. Itu bisa dimasukkan ke pembahasan, dan kemudian dari tabel tersebut teman-teman, para pembaca atau dewan juri itu bisa langsung menangkap apa yang menjadi solusi teman-teman, apa yang menjadi keunggulannya, dan juga bagaimana keefektifan alat tersebut dalam mengatasi sebuah permasalahan polusi contohnya. Kemudian di pembahasan juga bisa teman-teman buat memuat gambar, ya, gambar terkait misalnya terkait polusi, teman-teman bisa buat satu gambar nih terkait alat carbon capture itu. Jadi ada sebuah spilan gambar, jadi memudahkan tidak hanya kata-kata tapi ada gambar juga. Kemudian itu di pembahasan. Kemudian di kesimpulan. Nah, di kesimpulan ini teman-teman bisa membahas atau bisa meringkas dari isi judul, dari isi esai teman-teman. Jangan terlalu panjang, tapi bisa sebaiknya itu dibuat sesingkat dan sejelas mungkin. Karena dari yang pengalaman saya sendiri terkait lomba-lomba penulisan itu ada bobot penulisannya itu 20 hingga 30% itu dari bagaimana seorang penulis dapat menyimpulkannya. Karena kan mungkin dalam sebuah lomba esai itu mungkin ya untuk reviewer atau jurinya itu tidak membaca secara keseluruhan, tapi hanya membahas bagian-bagian atau topik-topik tertentu. Contohnya salah satu kesimpulan dan pembahasan. Nah, dari pembahasan dan kesimpulan, apabila teman-teman bisa membuat pembahasan dan kesimpulan itu representatif atau mewakili semua yang ingin teman membahas, itu bisa menjadi nilai lebih dan bisa menaikkan kemungkinan atau probability teman-teman memenangkan sebuah event esai nasional. Dan selanjutnya itu adalah lampiran. Di sini lampiran tidak hanya terkait tabel ataupun grafik, teman-teman juga bisa membuat gambaran juga yang lebih kompleks. Contohnya tadi terkait polusi, teman-teman udah membuat sebuah gambar, satu gambar yang menggambarkan contohnya itu adalah alat carbon capture. Nah, itu menurut aku kurang cukup kalau misalnya hanya satu. Karena untuk membuat sebuah alat kan tidak cukup untuk hanya membuat satu dari satu sudut pandang. Jadi bisa teman-teman buat di lampiran itu contohnya adalah alat carbon capture dari tampak atas atau tampak samping, tampak dalam, tampak keluar. Nah, itu bisa teman-teman buat menjadi sebuah gambar-gambar. Kemudian tidak hanya gambar, teman-teman bisa buat dalam sebuah tabel. Jadi ada gambar, kemudian ada keterangannya juga. Jadi tidak hanya tok gambar, karena kalau misalnya melihat gambar, ya kita belum tentu paham apa arti dari gambar tersebut. Jadi harus dibuat keterangan. Itu terkait lampiran. Dan juga teman-teman bisa juga membuat misalnya dari sebuah event esai nasional itu bab 1, bab ada ketentuan, yakni isi esainya itu yakni bab 1, bab 2, bab 3 itu 7 halaman. Nah, mau tidak mau teman-teman harus membuatnya ya 7 halaman sampai kesimpulan. Tapi untuk lampiran itu tidak pernah ada. Selama aku mengikuti lomba esai tidak ada pernah sebuah lomba event esai yang menentukan berapa jumlah lampirannya. Jadi di situ kesempatan teman-teman untuk menjadi
untuk show up lebih banyak lagi, lebih baik lagi terkait isi dari teman-teman. Contohnya, dari sebuah esai teman-teman itu membuat uh, memiliki 7 halaman untuk bab 1, bab 2, bab 3 hingga kesimpulan, dan kemudian di lampiran itu bisa saja teman-teman membuat 10 halaman, bahkan 15 halaman, itu tidak ada larangan. Jadi teman-teman harus memaksimalkan poin lampiran ini. Bisa saja teman-teman membuat misalnya interface, bisa juga teman-teman membuat gambaran rancang bangun, bisa saja teman-teman memuat data yang tidak bisa dibuat di bab 1, bab 2, bab 3 karena keterbatasan space atau misalnya ketentuan 7 halaman. Teman-teman bisa memuat data terkait data-data pendukung yang teman-teman buat dalam bentuk tabel ataupun grafik terkait misalnya contoh lampiran terkait jumlah polusi dari tahun ke tahun, itu bisa teman-teman buat di lampiran, dan juga teman-teman bisa membuat lampiran tersebut menjadi lebih banyak gambar dan grafik. Jadi satu tips ya, kalau misalnya membuat lampiran itu diusahakan untuk menghindari membuat sebuah gambaran lampiran yang menggunakan kata-kata yang banyak. Karena apa? Karena dari bab 1, bab 2, bab 3 itu kan lebih banyak kata-kata. Jadi fokuskan kata-kata itu di bab pembahasan. Kemudian di lampiran itu jangan menggunakan terlalu banyak kata, tapi lebih banyak visualisasi. Visualisasi teman-teman. Dan juga apabila memang teman-teman sudah sangat pro atau sudah sangat menguasai esai, biasanya karya-karya esai yang baik itu tidak hanya sekedar tulisan, tetapi mereka telah membuat rancang bangunnya itu ya secara nyata. Mereka bisa membuat contohnya bukti dari bukti dari ide-ide itu tidak hanya sekedar berupa alat atau bisa berupa sebuah aplikasi yang memang sudah ada. Nah, apabila teman-teman sudah memiliki hal tersebut atau sudah memiliki alatnya gitu, teman-teman bisa manfaatkan di lampiran. Jadi di lampiran itu bisa teman-teman sematkan sebuah link, contohnya link YouTube atau link Drive yang menunjukkan bahwa esai yang teman-teman buat ini tidak hanya sekedar tulisan, tapi sudah teman-teman implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tidak hanya sekedar ya contohnya tadi rancang bangun, tidak hanya sekedar aplikasi. Apabila teman-teman membuat sebuah esai yang lebih mengarah kepada pemberdayaan masyarakat, ya bisa teman-teman buat tampilkan atau sematkan video-video. Contohnya teman-teman telah membuat sebuah pemberdayaan masyarakat, teman-teman sudah mengunjungi langsung desa tujuan, dan kemudian teman-teman sudah berinteraksi secara langsung kepada masyarakat dan semacamnya, itu bisa teman-teman tunjukkan di esai lampiran. Jadi dewan juri atau pembacanya nanti bisa mengerti bahwa esai ini lebih baik daripada yang lain karena tidak hanya berupa ide tapi sudah diterapkan. Nah, mungkin itu terkait pengertian dari kerangka esai dan tips-tips untuk membuat kerangka esai itu menjadi sebuah kerangka esai yang baik dan juga dapat dikatakan berkualitas dibandingkan dengan apabila kita membuat kerangka esai yang hanya mengikuti ketentuan umum atau ketentuan pada biasanya atau pada umum. Mungkin terkait kerangka esai seperti itu, boleh di next. Baik, di sini selanjutnya adalah pentingnya membuat kerangka esai sebelum memulai pendahuluan. Jadi cara membuat kerangka esai yang efektif dan efisien itu adalah membuat outline atau membuat poin-poin. Di mana poin pertama itu yang harus dibuat adalah menentukan topik. Yang pertama itu adalah mulailah dengan menentukan topik yang ingin teman-teman bahas, dan juga pastikan topik tersebut sesuai dengan tujuan dan ruang lingkup yang ingin teman-teman kembangkan atau sesuai dengan panduan yang ada. Misalnya teman-teman mengikuti sebuah event lomba nasional, nah itu kan biasanya sebuah event lomba nasional itu udah membuat topik-topiknya. Contohnya itu adalah pendidikan,
kesehatan, kemudian teknologi, lingkungan, hukum mungkin. Nah, itu teman-teman bisa sesuaikan dengan topik-topik tersebut. Jadi bisa dikatakan apabila topik teman-teman itu sangat bagus tapi tidak sesuai dengan petunjuk atau anjuran dari tim penyelenggara, itu juga bisa tidak sia-sia gitu. Nah, juga selain terkait topik, di sini teman-teman juga dari pengalaman aku sendiri, contohnya membuat sebuah esai. Esai ini contohnya esai pendidikan. Esai pendidikan. Dan esai ini juga pernah beberapa kali memenangkan juara. Namun saya pada saat ini, pada kesempatan kali ini, saya mengikuti lomba esai yang sebenarnya pendidikan itu tidak terlalu di highlight, tapi lebih terkait teknologi. Jadi walaupun esai saya terkait pendidikan tersebut sudah banyak memenangkan juara, tapi kalau misalnya tidak sesuai dengan topik dari penyelenggara, ya sama saja, enggak, ya tidak bisa meraih hasil yang mahal. Jadi di sini saya ingin tekankan teman-teman, apabila ingin mengikuti sebuah lomba esai, khusus baik esai nasional maupun internasional, teman-teman itu harus menyesuaikan topik, tidak hanya terkait topik yang teman-teman suka, tetapi terkait topik yang sebuah penyelenggara itu berikan. Kemudian setelah teman-teman menentukan topik yang sudah relevan dan sesuai dengan kriteria yang teman-teman suka, teman-teman bisa melanjutkan dengan mengidentifikasi poin-poin utama. Jadi setelah menentukan topik, jadi setelah menentukan topik, kemudian teman-teman bisa langsung mengidentifikasi poin-poin utama yang ingin teman-teman bahas. Poin-poin yang utama itu adalah poin-poin yang mewakili inti dari esai teman-teman dan akan membentuk struktur keseluruhan dari sebuah esai. Jadi poin-poin utama itu dibahas dulu. Contohnya poin-poin utama di latar belakang ada 3. Kemudian poin utama di pembahasan itu ada 5. Jadi poin-poin tersebutlah yang perlu teman-teman identifikasi, dan selanjutnya adalah mengurutkan poin-poin tersebut atau menyusun urutan poin-poin yang ada. Jadi susun urutan poin-poin utama tersebut secara logis dan kronologis. Jadi tidak hanya sekedar menyusun, tapi teman-teman itu harus memastikan bahwa esai yang teman-teman bawakan ini nyambung atau korelasinya bagus gitu. Misalnya di bab pendahuluan ini dan bab pembahasan ini sangat berkorelasi, atau teman-teman itu membuat sebuah alur pikir yang tidak bisa dikatakan melompat-lompat atau bisa dikatakan selang-seling. Jadi teman-teman harus memikirkan urutan poin-poin tersebut itu bisa membuat esai teman-teman itu menjadi menarik, dan kita yang membacanya itu juga bisa terbawa kepada tulisan-tulisan yang teman-teman buat dengan cara mengurutkan poin-poin yang ada. Kemudian juga bisa teman-teman pertimbangkan terkait alur tulisan atau argumen yang ingin Anda sampaikan kepada pembaca. Pastikan setiap poin tersebut terhubung dengan baik. Jadi poin 1 dengan poin kedua, poin ketiga, bahkan sampai ke poin kelima itu terhubung dan mengalir secara lancar. Jadi ada sebuah perumpamaan di esai itu bahwa esainya itu ngalir gitu. Jadi esai yang kita sebagai seorang pembaca, kita melihat bahwa pendahuluan bab 1 dan bab 2 itu sinkron. Jadi tidak ada yang terlewat atau tidak ada yang mungkin tidak termuat. Jadi harus memastikan bahwa poin-poin yang teman-teman susun itu terhubung dan mengalir secara lancar. Kemudian apabila teman-teman sudah membuat susunan urutan poin-poin, teman-teman bisa menambahkan subpoin jika diperlukan. Jika diperlukan, teman-teman bisa menambahkan subpoin di bawah setiap poin utama. Contohnya di 1.1 terkait dari contoh sebelumnya terkait polusi, yakni
2.1 terkait kondisi saat ini polusi yang terjadi di Indonesia. Kemudian di bawahnya bisa teman-teman buatkan subpoin. Contohnya subpoinnya itu khusus membahas di suatu daerah. Contohnya di Malang atau di Jakarta. Jadi subpoinnya itu memperjelas atau mengembangkan informasi yang lebih spesifik. Kemudian apabila teman-teman tidak ingin membuatnya dalam bentuk subpoin atau membuat poin-poin, contohnya 1.1, 1.2, teman-teman tidak ingin membuat seperti itu, ya teman-teman bisa membuat dalam bentuk paragraf yang lebih spesifik. Itu yang lebih spesifik dan lebih rinci. Tulisan yang lebih spesifik atau lebih rinci itu bisa disebut sebagai sebuah subpoin yang dapat memperjelas dari poin-poin utama yang teman-teman bahas. Kemudian yang selanjutnya, setelah Anda telah menentukan subpoin, kemudian teman-teman dapat menentukan konten untuk setiap poin. Kemudian di sini konten yang teman-teman berikan itu bisa berupa argumen, bisa berupa bukti nyata yang terjadi di lapangan, bisa contoh atau bisa penjelasan yang relevan dalam mendukung setiap poin secara kuat dan konsisten. Jadi harus tidak hanya membuat subpoin, tapi memikirkan isi dan kontennya. Kemudian yang terakhir adalah membuat tinjauan atau dapat menyesuaikan. Jadi setelah Anda selesai membuat kerangka esai, tinjau kembali dan evaluasi apakah struktur dan kontennya ini sudah sesuai dengan tujuan dan pesan yang Anda ingin sampaikan. Karena seringkali apabila kita membuat esai dan misalnya esai tersebut sudah ternyata banyak mungkin kata-kata yang atau sebuah pernyataan yang tidak sesuai. Jadi ketidaksesuaian tersebut bisa teman-teman dapatkan setelah teman-teman meninjau dan kemudian setelah ada yang kurang atau ada yang kurang nyambung gitu. Teman-teman bisa langsung evaluasi dan bisa melakukan revisi terkait kerangka esai yang teman-teman buat. Jadi tinjau dan sesuaikan ini bisa untuk meminimalisir kekurangan maupun kesalahan yang sekiranya teman-teman lupakan pada saat membuat pembahasan bab 1, bab 2, bab 3, bahkan lampiran. Mungkin boleh di next lagi panitia. Kemudian yang selanjutnya adalah pentingnya membuat kerangka esai sebelum memulai pendahuluan. Nah, di sini terdapat tips membuat kerangka esai yang efektif. Jadi tipsnya itu adalah menjaga keseimbangan dan proporsi. Pasti masuki bobot yang seimbang dan proporsi yang sesuai. Hindari poin-poin yang terlalu panjang atau yang terlalu pendek. Jadi penting untuk menjaga keseimbangan dan proporsi antar setiap poin dan subpoin dalam kerangka esai. Jadi pastikan setiap poin ini memiliki bobot yang seimbang. Bobot yang seimbang itu maksudnya apa? Contohnya itu di bab 1. Teman-teman itu contoh membuat poinnya itu 3. Kemudian di bab pembahasan itu membuat 5. Nah, pastikan poin-poin yang teman-teman buat di bab 1 dan bab 2 itu tidak terlalu berlebihan atau tidak terlalu melebar kemana-mana. Contohnya saja, pada saat teman-teman membuat pendahuluan, seperti yang kita ketahui bahwa pendahuluan itu memiliki terkait bobot atau ide esai yang lebih sedikit dibanding pembahasan. Jadi di mana-mana pembahasan itu lebih kompleks, lebih detail, dan lebih terperinci. Jadi jangan sampai teman-teman itu udah membuat baik atau pendahuluan yang sangat bagus, terperinci, tapi di bab pembahasan 2 malah terbalik. Teman-teman malah menjadi kayak kurang detail. Atau teman-teman ternyata kurang terbalik gitu, menentukan poin yang aturannya di bab pembahasan teman-teman buat di pendahuluan. Nah, itu seringkali terjadi. Jadi perlu dijaga keseimbangan dan proporsi dari masing-masing bab atau poin yang teman-teman buat. Kemudian juga
teman-teman dapat menghindari poin yang terlalu panjang. Jadi contohnya poin 1 itu bisa dikatakan sampai 7 paragraf. Kemudian di poin kedua itu teman-teman buat hingga 15 paragraf. Hingga poin ketiga itu cuma 2 paragraf. Nah, itu harus dihindari. Diusahakan memiliki proporsi yang seimbang. Contohnya 5:6 banding 5 atau 5:8 banding 6 itu masih dikategorikan umum atau tidak terlalu berlebihan atau tidak terlalu banyak seperti itu. Kemudian yang selanjutnya itu adalah gunakan untuk membuat sebuah esai yang proporsi itu gunakan format yang jelas. Format yang jelas itu yang dimaksud adalah format yang mudah dipahami, bisa dibuat dengan menggunakan angka atau bisa menggunakan huruf sebagai penanda untuk setiap poin atau subbabnya. Kemudian pastikan format tersebut mudah diikuti oleh pembaca dan memberikan panduan yang jelas terkait struktur esai yang teman-teman buat. Kemudian tips yang selanjutnya itu adalah pertimbangkan alur cerita dan argumen. Ketika menyusun kerangka esai, pertimbangkan kembali alur cerita dan argumen yang ingin Anda sampaikan. Pastikan setiap poin tersebut saling terkait dan juga poin tersebut pada poin kesimpulan atau poin pembahasan itu pastikan sudah memuat semua hal yang ingin teman-teman muat dalam sebuah esai. Jadi tipsnya itu meng-cross check kembali, jangan sampai ada sebuah topik atau sebuah poin yang sebenarnya ingin teman buat, tapi teman-teman lupa membuatnya ke dalam bab 1 atau bab 2 atau bisa saja tertukar. Jadi tipsnya itu adalah teman-teman cross check kembali. Kemudian teman-teman bisa menggunakan keyword atau kata kunci atau bisa dibilang proporsi penting. Jadi di setiap poin atau sub-poin itu gunakan kata kunci atau kata kunci atau frasa penting itu bisa sebuah istilah yang teman-teman buat atau bisa menggunakan kata kunci yang unik gitu. Jadi tidak hanya sekedar penjelasan belaka tapi kata kunci atau keyword-keyword tersebut yang bisa dijadikan sebagai pembaca untuk membandingkan karya esai yang teman-teman buat dengan karya esai lain atau literatur lain. Jadi penting untuk membuat frasa-frasa penting. Selain untuk memudahkan pembaca nantinya, itu juga dapat membantu teman-teman dalam menjaga fokus dan dapat memudahkan teman-teman dalam memahami isi. Karena seringkali sebuah esai yang sudah dikatakan masuk final atau sudah menjadi finalis itu harus mempresentasikannya kembali kepada Dewan Juri untuk mendapat juara 1, 2, dan 3. Dengan menggunakan kata kunci atau frasa-frasa penting tersebut pada setiap subbabnya, teman-teman tidak lagi membaca dalam presentasi, tapi teman-teman bisa menjelaskan ide teman-teman itu ya secara jelas tanpa harus membaca karena sudah ada keyword dan kata-kata frasa penting yang telah teman-teman buat. Kemudian di sini juga terdapat gambar yakni terkait sebuah kerangka esai yang terkait dari pendahuluan, kemudian pembahasan atau poin utama, dan poin-poin selanjutnya. Tapi untuk bisa dipastikan lagi, untuk kerangka esai yang seperti ini juga disesuaikan kembali kepada event atau lomba esai yang teman-teman ikuti. Bisa saja berbeda karena mekanismenya itu selalu dikembalikan kepada event penyelenggara. Jadi kita tidak bisa memaksakan harus formatnya seperti ini, karena pada umumnya seperti ini tidak bisa. Jadi harus teman-teman ikuti format-format yang disediakan. Mungkin itu terkait cara membuat kerangka esai yang baik. Boleh di next. Nah, mungkin itu terkait yang dapat saya sampaikan terkait bagaimana cara membuat judul esai yang baik. Kemudian bagaimana cara menentukan apakah membuat esai terlebih dahulu atau judul terlebih dahulu. Kemudian bagaimana cara membuat sebuah kerangka esai yang
baik, kemudian saling terhubung dan efektif. Mungkin dari penjelasan tersebut saya harap teman-teman mendapat pengetahuan atau dapat motivasi atau wawasan terkait cara membuat judul dan kerangka esai. Kemudian saya juga ingin memohon maaf apabila terdapat kekurangan ataupun kesalahan pada saat saya menjelaskan. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Mungkin saya kembalikan lagi ke panitia. Terima kasih banyak kepada Kak Charles atas pemaparan materinya. Ini materinya bagus banget deh Soli. Bagus banget Kak. Nah, dari materi ini aku tuh jadi tahu loh pentingnya membuat kerangka esai itu ternyata penting banget. Lalu juga dalam menentukan judul tuh kita gak bisa yang asal-asalan ternyata, karena ternyata judul itu tuh memiliki impact yang cukup besar terhadap esai kita. Nah, seringkali juga aku tuh lihat nih finalis-finalis esai yang selain isinya tuh berbobot, tapi juga mereka tuh memilih judul gitu loh. Jadi ketika kita ngeliat judulnya, kita tuh jadi kayak semakin penasaran isinya tuh apa gitu kan. Nah, buat teman-teman yang punya pertanyaan terkait materi hari ini, bisa raise hand atau nggak bisa ketik di kolom komentar dengan menggunakan hashtag tanya mentor ya. Boleh banget nih teman-teman untuk bertanya. Tahu ada yang kurang tanya terus kalian kepo banget tentang esai. Ini ada pertanyaan masuk satu dari Hanum. Permisi Kak, saya mau tanya. Kan tadi disebut tuh untuk membuat judul yang baik itu kita harus memperbanyak literatur atau membaca tulisan yang sudah menang. Nah, pertanyaan saya, tempat untuk bisa membaca esai atau KTI yang bagus atau hasil menang itu dari mana ya, Kak? Terima kasih Hanum untuk pertanyaannya. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab. Jadi untuk melihat judul-judul esai itu teman-teman lihat di Google dengan keyword contohnya kumpulan judul-judul esai. Misalnya teman-teman ikut biasanya nih aku kalau boleh cerita itu setiap judul-judul esai pemenang itu penyelenggara akan membuatnya dalam sebuah buku yang bisa dibilang itu namanya buku antologi. Jadi di situ dikumpulkan judul-judul yang tidak hanya menang. Jadi semua finalis itu akan direkap judulnya apa, kemudian esai isinya apa. Jadi teman-teman bisa aja mencarinya dengan keyword contohnya contohnya itu adalah kumpulan judul esai dari teman-teman sebutkan eventnya apa. Contohnya misalnya dari UNESA, teman-teman bisa buat kumpulan judul atau buku antologi esai UNESA atau buku antologi esai yang lainnya gitu. Bisa teman-teman lihat dari keyword-keyword kayak misalnya buku antologi atau misalnya teman-teman ingin cari referensi judul esai yang baik itu juga tidak terbatas dari esai saja. Bisa teman-teman lihat dari ide-ide PIMNAS contohnya. Bisa teman-teman lihat dari poster-poster, bisa teman-teman lihat dari kayak kumpulan judul buku, judul juara-juara PIMNAS itu juga sangat efektif. Dan itu yang menurut saya selama ini saya terapkan dari buku judul-judul PIMNAS sih, teman-teman. Jadi dari buku judul PIMNAS itu ada posternya yang menjelaskan apa, kemudian saya menerapkan amati, tiru, modifikasi, dan membuat judul yang saya punya sendiri. Mungkin itu ya, apakah sudah menjawab? Gimana Hanum udah oke, baik, sangat menjawab. Terima kasih Kak Charles. Terus ini ada pertanyaan masuk lagi dari Rafia. Oke, aku bacain ya. Permisi Kak, aku mau tanya, apakah dalam menulis esai perlu mengandung kebaharuan karena esai kan termasuk karya tulisnya? Terima kasih Kak. Oke, mungkin aku ulangi ya terkait pertanyaannya. Apakah pertanyaan tadi menulis esai perlu mengandung kebaruan karena esai kan termasuk karya tulis ilmiah? Apakah itu pertanyaannya? Iya, betul. Iya Kak. Oke, izin menjawab. Jadi justru karena karya tulis esai itu termasuk karya tulis ilmiah, maka harus mengandung kebaharuan.
kebaharuan ini sebenarnya bisa bermacam-macam atau bisa berbagai persepsi mengartikan apa itu kebaharuan. Jadi pada intinya kebaharuan itu bisa berupa ide atau sebuah solusi yang sebelumnya itu tidak ada. Jadi hal-hal kebaruan itu sangat penting dan sangat mendukung sangat penting untuk sebuah esai yang juara itu punya. Jadi misalnya kebaharuan itu kan contohnya teman-teman ikuti yang seperti aku sebelum jelaskan, misalnya teman-teman ikuti lomba esai nasional, bisa teman-teman cari kebaharuannya itu dari ide-ide internasional, atau bisa teman-teman lihat dari jurnal-jurnal atau literatur internasional yang berbahasa Inggris. Nah, di situ banyak sekali kebaharuan yang mungkin kita atau bahkan Dewan Juri belum tahu. Jadi dengan membaca judul-judul atau literatur yang internasional itu bisa menambah kebaharuan atau bisa terpikir kebaharuan yang ingin teman-teman buat itu seperti apa. Mungkin kurang lebihnya seperti itu. Apakah sudah menjawab? Untuk kalian harus menjawab. Oke, terima kasih banyak Kak Charles. Ini ada lagi dari Regina. Pertanyaannya adalah, apakah judul yang baik harus memiliki struktur SPOK yang lengkap? Kemudian, bagaimana menentukan proporsi yang baik antara pendahuluan dan isi? Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin di sini teman tadi terkait struktur SPOK yang lengkap. Jadi sebenarnya ketentuannya tidak harus mengikuti SPOK yang atau bisa dikatakan subjek, predikat, objek, keterangan itu tidak harus mengikuti seperti itu saja, tidak harus mengikuti itu. Jadi lebih ke bagaimana selain lebih penting menurut pengalaman pribadi aku untuk membuat judul yang baik itu kita itu harus lebih berpikir bagaimana cara memikirkan permainan kata atau menggunakan pemilihan diksi yang tepat itu. Jadi pemilihan diksi itu menurut aku lebih penting, di mana struktur SPOK juga penting mengikuti struktur tersebut, tapi lebih penting lagi teman-teman itu menggunakan pemilihan kata atau diksi yang baik. Kemudian bagaimana menentukan proporsi yang baik terkait struktur SPOK yang lengkap tadi, mungkin jawaban aku tidak harus memiliki, tapi bisa dikatakan sekedar saja sebenarnya karena tidak ada ketentuan. Jadi struktur SPK-nya itu tidak harus yang bagaimana-bagaimana, tapi lebih kepada pemilihan kata ataupun basis dari judul teman-teman. Jadi membuat sebuah ide kreatif yang belum terpikirkan dengan menggunakan kata-kata yang lebih menarik gitu. Kemudian yang kedua, bagaimana menentukan proporsi yang baik antara pendahuluan dan esai. Pendahuluan dan isi. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa proporsi antara pendahuluan dan isi itu bisa dikatakan 60%, 40%. Jadi pendahuluannya itu 40%, isinya 60%. Di mana pendahuluan itu teman-teman proporsinya lebih kepada latar belakang dan juga urgensi. Mengapa ide ini bisa diangkat? Seberapa penting sih ide ini untuk diangkat dan seberapa layak ide ini menjadi juara, ya teman-teman bisa buat itu di latar belakang. Jadi lebih kembali kepada urgensi dan juga kondisi nyata saat ini. Contohnya terkait misalnya COVID-19. Nah, teman-teman itu di latar belakangnya ya bisa membuat latar belakang bahwa COVID-19 ini telah mengakibatkan korban meninggal dunia hingga berjuta-juta manusia. Nah, itu di situ teman-teman bisa membuat latar belakang. Kemudian diisi ini lebih teman-teman tidak lagi membahas terkait urgensinya, tapi lebih kepada
poin yang teman-teman angkat. Jadi solusi yang teman-teman angkat itu maksimalkan diisi. Jadi proporsinya itu di pendahuluan itu membahas terkait urgensi dan diisinya itu lebih kepada solusi. Dan harus diingat bahwa isi itu harus lebih banyak paragrafnya atau bisa lebih banyak kata-katanya dibandingkan pendahuluan. Mungkin seperti itu. Apakah sudah menjawab? Sudah, Pada terima Regina, kasih, Kak. oke. Mungkin sama-sama. ini jadi pertanyaan terakhir ya. Dari Dava, izin bertanya Kak, apakah penggunaan diksi yang tidak awam atau jarang digunakan pada esai dapat meningkatkan nilai daya tarik esai? Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi di sini penggunaan diksi itu lebih kepada penggunaan diksi ilmiah. Jadi tidak terkait cuma pemilihan diksi berdasarkan selera kita atau berdasarkan pemikiran kita. Jadi pemilihan diksi itu bisa diartikan sebagai contohnya. Banyak sekali saat ini judul-judul esai juara itu melibatkan bahasa-bahasa Inggris, istilah-istilah bahasa Inggris kepada judul. Nah, itu yang dimaksud dengan pemilihan diksi. Contohnya teman-teman ingin membahas sebuah fenomena sosial menggunakan metode apa? Contohnya menggunakan psikologi capital, bisa menggunakan pendekatan family approach, dan bisa menggunakan contohnya environmental approach, atau bisa menggunakan kata-kata hubung atau sudut pandang yang lain. Ini yang dimaksud dengan diksi. Jadi teman-teman bukan membuat diksi menurut imajinasi atau mungkin kesukaan kita saja, tapi harus based on literatur, based on fact atau based on data. Jadi tidak boleh asal-asal saja menggunakan pernyataan atau sebuah singkatan yang kita buat, tapi harus berdasarkan ilmiah dan juga literatur. Jadi sama satu tips lagi, teman-teman bisa menggabungkan atau mengkolapskan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris ataupun bahasa asing lain dalam membuat sebuah judul esai. Jadi penulisan diksinya dapat, kemudian ketertarikan atau keingintahuan pembaca itu juga dapat. Mungkin itu terkait jawaban untuk pertanyaan Dava. Apakah sudah dijawab? Oke. Terima kasih. Oke. Mungkin teman-teman yang nanti mau bertanya mungkin bisa ini ya di grup kita. Kalau misalkan ada yang mau bertanya lagi nanti mungkin bisa di grup lain ya. Nah, itu tadi sesi tanya jawab dari kita penutup pada hari ini. Terima kasih juga kepada Kak Charles dan teman-teman karena sudah sangat aktif buat hari ini. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi ice breaking. Ada yang tahu nggak teman-teman di sini kita bakal main apa? Ada yang tahu gak nih kita mau main apa? Bisa ditulis di kolom komen atau enggak raise hand. Oke nih ya, jadi ice breaking kita hari ini tuh beda dari yang kemarin ya. Jangan dulu di-spill dong. Jadi mungkin ice breaking kita hari itu beda dari yang kemarin. Kalau misalnya kemarin kita main TTS, teka-teki subhanallah, yang menguji jiwa-jiwa receh kita ya. Jadi kalau sekarang kita mau, tadi udah ke-spill ya, kita mau main yang namanya UMI. Ini caranya gampang banget. Jadi kalian bisa nebak nama tokoh dari clue gambar yang bakal ditampilin di layar. Jadi misalnya aku ngasih gambar angka 1 sama aku ngasih gambar panah nih. Nah, dari pertanyaan aku ini tuh jawabannya One Direction. Kenapa One Direction? Karena angka 1 ini menggambarkan one, panah ini menggambarkan direction, jadi One Direction. Pada ngerti gak nih? Kalau ngerti, angka 1. Satu. Siap. Oke. Sudah pada paham kan semuanya? Paham dong, Kak. Paham. Oke. Stay tune ya di kolom chat. Yuk. Oke. Who am I? Can you guess me? Next slide. Nih, bisa dibaca. Siap nggak? Oke. Diulangi ya. How to play ya. 1.
Permainan akan dipandu oleh MC yang bertugas. 2. Oke, sabar. Kayaknya pada nggak sabar ya. 2. Menjawab. 4. Peserta dapat menjawab melalui fitur kolom chat Zoom. Dan kelima, selamat bermain. Oke, next. Ya, benar, sabar ya. Nih, ini ada kue apa? Ada yang tahu gak nih kue apa? Warnanya merah. Enak gak sih kuenya? Enak banget. Oke, benar. Ini nggak salah harus ya. Ada yang tahu gak nih? Ayo dong, ramein. Harvest. Masa iya? Kalau misal, ayo yang lain mana? Ramein dong. Kamu lapar gak sih? Pada lapar gak sih? Mastar, siap. Mastar, gak apa-apa. Holland Bakery, oke, mantap. Kita gak boleh sebut merek ya, guys. Ayo, nih, udah nih. Jawabannya aku kunci ya. Kunci Jawabannya dong. kunci ya, oke. Jawabannya adalah jeng 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 jeng. Red velvet. Yang benar, kok brownies mangga? Banyak banget nih. Oke, next. Iya dong. Keren banget gak sih acara, effort banget nih. Selanjutnya ini apa nih? Masa iya? Masa iya? Masa iya? Ayo ramein dong. Ada yang bisa tebak gak ini apa? Ini tuh salah satu hewan yang aku benci tau guys. Manusia ular, siap. Tidak salah. Ayo. Ya, ya. Jawabannya cukup kreatif ya. Kreatif banget. Ular, siap. Bisa. Bisa. Ular JJ. Siap. Ayo. Oke, jawabannya kita kunci ya. Jawabannya adalah jeng 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 jeng. DJ Snake. Siapa nih yang bener? Next. Bener. Ada yang tahu gak nih judul lagunya apa? Yang bener nebak judul lagunya kasih hadiah. Jadi doa. Iya, doa semoga UTS lancar. Lanjut aja yuk, next. Bener middle. Stone Cold salah. Yang bener tuh middle ya guys. Nah, ini apa nih? Ada yang tahu gak nih apa? Bagus banget ya Kak pemandangannya. Boleh sih. Ayo apa? Ayo. Ayo Fata Morgana. Emang ada ya artis namanya Fata Morgana? Adanya Morgan Smash guys. Ayonya ramein dong. Ramein dong guys. Yang tahu boleh banget. Oscar Oasis siap, gak salah. Oscar tuh Iya. Gurun Sahara. Sebuah harapan di tengah padang pasir. Oke, pada penasaran gak nih? Penasaran dong Kak. Langsung deh Kak di Spill gitu. aja deh. Wih, sekali. Emang dapannya kayaknya oke. Yang benar adalah Oasis. Siapa nih, Dek? Bener jawab Oasis? Juarda, apakah kamu menyukai Oasis? Siapa ngikutin Oasis? Sini ayo angkat tangan. So Sally Can Wait, bener. Yang lagunya Sally, bener. Oke, bener banget. Oke, kita next aja. Lagunya udah habis. Apa nih? Apa itu? Ada podium, ada piala, Ada anak kecil. ada anak kecil. Kira-kira apa nih? Satu Harapan keluarga. Bisa banget.
Ayo, harapan keluarga. Oke, siap. Kalau beban keluarga gimana? Ayo, number one. Number one siapa? Nggak ada number one. One Direction? Masa iyo? Ayo, Apakah ada guys. lagi jawaban-jawaban? Kita kunci ya. One. The winner. Ada liga nih, kita kunci ya jawabannya ya. Iya. Kita kunci jawabannya. Oke. Jawabannya adalah jeng 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 jeng. Nih. Siapa yang ikutin winner? Aku juga ikutin winner. Rifki, apakah kamu Kelas. ya, Rifki K-popers garis keras kayaknya dia. Gak apa Rifki, salah itu bukan dosa ya. Ya, kita next ya. Oke. Apa itu? Kayaknya makin susah gak sih ini? Siapa ada yang tahu gak? Ada warna hijau dan ada ini apa ya? Pemandangannya bagus banget ya sih. Ayo dong yang lain. Tebak ditebak. Planet memang satu satu kita kita memang yang asing. Misal kamu habis galau brutal kah? Ica, kamu habis galau brutal ya? Gak apa-apa kok. Langit memang satu kita yang berbeda. Kok pang aku banget. Widih, si paling pang. Green Day. Bener gak ya? Bener gak ya? Jawabannya adalah jeng 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 jeng. Green Day. Ada yang tahu gak nih judul lagunya apa? Ada nih yang tadi mengaku-ngaku. Ya jadi ini band udah lama banget ya guys. Ada yang tahu gak nih judul lagunya apa? Mereka udah sukses Iya ini dan September apa September? Apa sih aku lupa? Aku yang bikin kok aku nggak tahu. ya cuma Ya, tahu bandnya udah ya, doang. kita Nggak next apa-apa, aja, nggak kita apa-apa. next aja. Next. Pertanyaan selanjutnya. Widih. Anak IPA yuk, anak IPA muncul. Ada ikan hiu tuh. Anak IPA yuk muncul, anak IPA. Kuya. Kalian udah nontonnya belum sih? Udah nonton filmnya gak sih? The Deep. Seru tau. Wajib ditonton ya, The Deep. Ayo, ayo dong ramein dong. Ayo ramein. Baby Shark. Ya, siapa lagi nih? Yuk, 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 muncul, muncul. Ramein. Oh ya, dong. gak salah. Baby Shark, du 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 du. Oke, kita kunci ya. Langsung aja di-spill kak jawabannya. Bener banget. Ada yang tahu lagi gak nih judul lagunya apa? Aduh, panas guys. Guys, Maka kita tetap semangat. Desember enggak tahu. Desember doang, nggak pakai heartbeat dah press. Desember doang. Oke ya. Gak dimaafin. Nah, Halo, ini ada siapa? Ada yang bisa nebak gak ini siapa? Ada Ibu Puan Maharani ya? Waduh, gak tahu dah. Ibu saya, aduh udah keras nih ibu kamu dah. Konsep PDIP, konser PDIP siap. Gak ikutan kali ini. Kenapa? Kalian takut apa sih guys? Bisa ditulis dalam kampanye. Aku di sini enggak ini ya, apa namanya? Apa? Enggak kampanye ya guys. Ayo apa? Coldplay enggak ya, jauh banget Coldplay. Ini tuh nggak bisa digeser tah? Kan aku pengen nanti. Udah, kita next aja jawabannya.
Jeng 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 jeng. Yeah. DPR Live. Ada yang tahu gak nih DPR Live? Kalau DPR ini ya bukan DPR yang menenggelamkan suara rakyat. Kalau ini DPR yang menggentarkan suara rakyat ya guys, bukan yang menenggelamkan suara rakyat. Oh, ya nama penyanyi itu DPR. Ada juga satu lagi namanya DPR Ian ya guys. Ya DPR ya. Oh, DPR Ian cowok kamu ta? Berarti kamu selingkuhannya cowok aku dong? Wis. Bercanda. Sedap. Kita next. Oke, next. Widih, ada 30 guys. Ini ada siapa? Ada yang tahu ini gak? Siapa? Itu ada anak kecil bawa permen gak sih, Kak? Udah cakep ini. Itu kamu ngincer itu kah, Ica? Ada tanda 2. Ayo. Ada Sabiru. mas-mas. Ada Sabiru. Ada Sabiru. Ada Okin. Ada angka 2. Ada yang tahu itu siapa? Ada yang tahu itu siapa? Bisa ditulis di Ayo guys, komen-komen. ramein dong. Ayo. Ayo. Sepi amat. Yang tahu nanti dikasih hadiah kok. Anak-anak ke bapak. Ayo, ada yang tahu gak? Ya Allah, panas banget ya. Iya. Oke nih ya, kayaknya pada clueless ya. Karena ini nggak tahu malah mikir. Oke, gak apa-apa Rizky. Yuk, kita next. Jawabannya adalah Boyz II Men. Kalian tahu gak ini mereka? Ada yang tahu gak? Ada yang ngikutin mereka gak? Jawab dong guys. Ada yang tahu mereka gak? Gak tahu guys, gak ngikutin. Oke. Jadi kalau misalkan kalian mau ngegalau brutal, kalian bisa ini ya, bisa dengerin lagu-lagu mereka karena lagu-lagu mereka itu mendukung kita untuk ngegabrut. Ini band zaman purba ya, emang zaman purba Lagunya sih. enak banget guys. Sangat relate. Oke. Ya, MC-nya gabrut ya, MC-nya gabrut. Kita next. Oke, next. Nih yang terakhir, ini pertanyaan terakhir sih. Ini beneran pertanyaan terakhir. Sih. Ada anak bayi juga. Ada anak bayi lagi minum susu. Ada Tinkerbell. Kira-kira apa itu? Aku mau kasih clue tambahan deh. Dia ini bukan penyanyi ya guys. Jadi apa ya? Bisa nih langsung itu. Baby Bell. Tinkerbell begadang. Ayo guys. Jawab dong. Panas banget ya. Ayo guys, jawab yuk. Pertanyaan terakhir nih. Ayo, semangat. Huruf Bell. Cherry Bell? Kok Cherry Bell? Gimana? Dari Bell. Cherry sama Bell. Apa ya? Ayo dong jawab guys. Guys, ayo dong jawab. Bayinya Tinkerbell. Emang Tinkerbell udah nikah tak? Kalian pasti gak expect sih jawabannya. Sleeping Beauty. Udah ya, udah kita kunci aja ya jawabannya. Dilihat-lihat sih nggak ada yang benar sih. Jawabannya adalah 1, 2, 3. Next, ayo. Guys, next guys. PDD mana PDD? Kan aku bangunkan. Tunggu aku. Jam 3. Bersiaplah. Kalian dulu ngikut. Akan aku bangunkan semuanya. Kalian dulu ngikutin Mimi Peri gak sih? Sahur. Terus kalian waktu puasa pakai ini gak sih? Alarmnya pakai Mimi Peri gak sih guys? Gak tahu lagi guys, aku tuh Batak. Tadi di bangun besar gitu masih bangun sih. Iya guys. Kalau bisa kalian jadiin ini ya alarm tiap hari ya. Enggak kamu doang kayaknya.
Dulu tuh aku suka mimi peri tuh guys, soalnya lucu aja. Ya gak sih guys? Bisa jadi bahan tawa ya. Oke, ice breaking kita udah selesai. Ini ada sedikit quotes dari anak acara ya. Apa itu? Tolong jaga kesehatan mentalnya ya. Umur segini tuh emang rawan masuk. Lagi rawan-rawannya masuk rumah sakit jiwa. Aduh Ica, kamu tuh gila toh. Terus juga ini dapat kiss dari anak acara ya katanya, emuah. Dikis rasa kesedot gak sih Olisnya? Oke, Oke. selesai ya guys. Oke, itu tadi kan kita gimana? Seru nggak, guys? seru gak? Seru gak? Seru gak? Satu di kolom komen. Kalau Satu gitu. kalau terus lebih seru mana? Lebih seru yang ini. Kalau lebih seru yang ini ketik 1. Kalau lebih seru yang kemarin ketik 2. Kalau gak seru ketik 3. Kalau gak seru semua ketik 4. Apa sih? 1, 2, 3, 4. Ayo ketik. Aku sih, Oh gitu. aku 3. 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 3, 4, oke. Oh, Gak ada 9. Gak ada 9. Oke. seru banget sih asli bener-bener gamesnya. Itu selain mengasah kemampuan otak juga sekaligus mengasah emosi kita. Dan kesabaran kita. Ya begitu. Oke. Karena sesi tadi mama, maaf ya guys, ada kendala teknis. Banyak Karena sesi, aduh panas tuh. Udah jangan ketawa. Karena sesi ice breaking kita udah selesai, kita juga mau menyampaikan permohonan maaf apabila kita mau menyampaikan permohonan maaf karena pemateri debat kita hari itu berhalangan hadir dan tadi juga udah di-share ya sama anak humas terkait PDF belum sih? Oh ya, PDF udah di-share. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman punya waktu luang dan lagi gabut-gabut itu PDF-nya bisa dibaca-baca ya. Ya, terus ini apa sih namanya? Memanfaatkan waktu luang dengan membaca materi debat. Produktif, jangan kebanyakan tidur ya guys. Dah, terus oke. dan sebelum itu kita mau Untuk ya nih. Oke, di sini ada link absensi. Boleh banget nih teman-teman untuk diisi link absensinya. Karena sangat-sangat berpengaruh terhadap sertifikat nanti. Jadi absensi itu salah satu kriteria penilaian buat best partisipan ya. Jadi diisi dulu yuk nanti supaya gak lupa. Tadi kalian udah capek-capek datang tapi lupa isi absen kan sayang. Siapa tahu di sini ada yang pengen jadi best partisipan ya Sekar. Jadi kayak pengen banget nih dapat. Ayo diisi dulu yuk, diisi. Kalau teman-teman yang udah mengisi boleh nih ketik angka 1 gitu. 111. Yang udah isi ketik angka 1. Aku mau buat mamaku bangga dengan menjadi best partisipan. Ayo buat mama kalian bangga. Ini Dakres harus ditiru ya teman-teman. 111. Yang lain yuk. Yang lain ketik 1. Oke, aman kali ya? Udah pada isi kali ya? Aman kali ya? Karena penting banget nih guys, link absensi kita. Yaudah lah ya. Sangat-sangat Aman kali ya? Oke, aku anggap amannya semuanya. Nah, teman-teman, karena kita udah ada di penghujung acara hari ini, sebelum kita mengakhiri sesi hari ini, ayo on-cam yuk kita mau foto. kita on-cam teman-teman biar kita ada foto kenang-kenangan ya kan Sekar. Yang cantik, yang ganteng. Di sini ada Ica, ada Regina, ada Kakela, ada Hanung, Bibi, Atta, Rifki, Mahija, sama Kak Charles. Oke. On-cam yuk, kan aku ingin melihat wajah-wajah kalian yang Cantik dan ganteng. Siapa tahu ada yang ini nih, ada yang cinlok.
Canda. Di sini aku lihat Juwerda udah siap banget nih buat foto. Gila, dia udah cantik. Cantik banget, oh my god. Ya, aku keluar dulu ya. Iya, betul. Oke, pede sih. Ada Mahija, oke. Jadi udah siap belum? Widih, Delvi. Oke. Kita ini ya. Kita foto ya. Kita hitung kali ya. Satu. Senyum yang ganteng, yang cantik. Sampai Satu. 3 ya teman-teman. 1, 2, 3. Senyum. Lucu banget. Lagi. Gaya penalaran tuh guys. Ayo. Kak Charles, boleh gaya penalaran gak Pak? Oke. 1. Penelitian. 1, 2, 3. Oke. Segitu dulu teman-teman buat Kak Charles. Kita mau Sangat-sangat ngucapin terima makasih kasih. banyak banget buat sudah berkenan hadir Iya. dan ikut materi kita ini. Dan ilmunya sangat-sangat bermanfaat ya buat ini semua. Buat teman-teman juga makasih banget udah menyempatkan hadir, meluangkan waktu di tengah kesibukan kalian dan juga udah ikut antusias di kelas mentoring kita hari ini. Jadi kita berdua selaku MC hari ini pamit undur diri dan sampai jumpa di kelas mentoring minggu depan. Dadah. Oh ya guys, nanti jangan lupa isi ini ya, isi form feedback. Oke, nanti bakal di-share sama Humas. Kalian bisa ini kok bisa nulis apapun supaya kelas mentoring kita minggu depan juga insya Allah bakal lebih baik lagi dari minggu sekarang. Oke, see you. Dadah teman-teman, terima kasih. Dadah. Dadah. Wah, kita Panas banget ya Allah. Ayo guys. pada mau di sini berarti ya.